Drone ini mampu menekan biaya operasional sebesar 25%. Biaya operasionalnya ini diperoleh dari tenaga kerja dan penggunaan pupuk. Ketika kita menggunakan drone, itu kebutuhan pupuknya jauh lebih sedikit dibandingkan konvensional. Assalamualaikum, nama saya Seno. Saya di sini direktur dari PT Karya Solusi Angkasa atau Full Drone Solutions. Kami perusahaan manufaktur drone pertanian yang berada di Yogyakarta. Awalnya kita tidak ada kepikiran sama sekali untuk membuat drone, dan lagi pula basic saya juga bukan orang pertanian. Tapi setelah kita terjun ke bidang pertanian karena ada beberapa problem yang mau diselesaikan di sana, ternyata kita mendapati bahwa semakin hari pendapatan petani ini semakin turun. Mereka terjepit dengan harga-harga bahan-bahan seperti pupuk, benih, dan lain-lain semakin mahal, dan output yang dihasilkan juga ternyata semakin mengecil dari tahun ke tahunnya. Nah, dari itu kita coba berinovasi. Salah satunya karena tuntutannya adalah tenaga kerja muda ini sudah jarang yang mau ke sektor pertanian. Bahkan petani pun biasanya sering ngomong ke anaknya, sekolahlah yang tinggi, jangan seperti ayahmu, seperti itu. Nah, itu kan secara tidak langsung bahwa mendoktrin anaknya untuk tidak masuk ke sektor pertanian. Padahal ketika kita menghitung pertanian ini sebagai sektor bisnis, itu sesuatu yang menguntungkan, dan apalagi di tengah potensi Indonesia sebagai agraris, banyak hal-hal yang bisa kita manfaatkan. Nah, dari situ kita coba menginovasikan apa yang bisa membuat teman-teman muda ini masuk ke pertanian. Salah satunya dengan drone, karena basically saya bergerak di bidang robotik. Nah, ini satu hal yang kita bisa kombinasikan untuk memecahkan masalah yang ada di pertanian. Tentunya proses menciptakan satu barang itu tidak mudah ya, apalagi ketika kita membuat barang itu secara fungsionalitas menjadi sebuah produk yang bisa dipasarkan dan bisa dinikmati penggunaannya oleh banyak orang. Jadi ada proses untuk pengembangan di situ. Kita memulai itu sejak tahun 2018, jadi sampai sekarang kita research itu sudah 5 tahun. Dalam prosesnya itu tentunya kita membutuhkan biaya yang tidak murah, juga butuh teman-teman juga yang kompeten dan juga berdedikasi keras untuk mengerjakan proses itu selama bertahun-tahun. Bahkan ketika di salah satu percobaan yang kita lakukan, kita juga kegagalan itu sangat sering sekali. Bahkan pernah jatuh di pagernya warga kayak gitu. Itu salah satu contoh kegagalan. Tapi kita punya satu keyakinan bahwa drone ini adalah masa depan. Sebenarnya bukan teknologinya yang kita cari, tapi adalah manfaat dari itu. Harapan kami bahwa tentunya ketika kita bisnis pasti ada kalkulasinya, tapi di balik itu adalah satu tujuan yang besar ketika kita menargetkan anak muda atau pertanian yang Indonesia untuk pulih kembali dengan implementasi teknologi. Salah satu peluang dari drone yang paling besar itu karena lahan-lahan di Indonesia tentunya kan masih sangat luas ya, dan tenaga kerja yang ada di sana itu kurang. Anak-anak muda juga jarang yang mau masuk ke sektor pertanian, dan ketika kita mengalihkan luasan itu dengan biaya persewaan atau tenaga kerja manusia yang dibutuhkan untuk melakukan penyemprotan secara manual, cost-nya itu terlalu besar. Nah, jadi sudah lama cost-nya terlalu besar, jadi kita butuh satu inovasi untuk melakukan gimana caranya supaya biaya inputnya semakin mengecil dan hasilnya juga lebih cepat dan lebih bagus. Nah, drone ini sebagai salah satu solusi untuk ke sana. FDS pabrikasi atau kita pembuat drone yang ada di Indonesia. Jadi bukan kita impor terus di rebranding, tapi kita benar-benar membuat, mendesain, dan menyesuaikan kondisi dengan yang ada di Indonesia. Nah, saat ini untuk produk drone pertanian sendiri, kita fokusnya di drone pertanian. Saat ini kita mempunyai 3 jenis produk yang berbeda berdasarkan kapasitasnya. Dari 5 liter, 10 liter, 15 liter. Teknologinya sama, cuman kita membuatnya ini kita sesuaikan dengan market yang ada di Indonesia. Contohlah ketika 5 liter ini cocok untuk market yang ada di Jawa, karena kebanyakan petani-petani di Jawa, petani retail itu kan lahannya lebih kecil dibandingkan sama yang ada di Sumatera dan Kalimantan. Dan ketika kita membuat drone yang 15 liter ini memang dikhususkan untuk market perkebunan. Jadi karena kebanyakan di Sumatera ya, karena mereka punya luasan lahan yang sangat luas, jadi drone ini memang dikhususkan untuk ke sana. Nah, overall semua teknologinya hampir sama, hanya berbeda kapasitasnya saja.
Dan selain itu memang untuk teknologinya kita sesuaikan semua sama kebutuhan yang ada di lapangan, sesimpel mungkin, semudah mungkin untuk di repair, untuk dibersihkan segala macam. Jadi jangan anggap drone itu teknologi yang tinggi gitu kan. Drone itu sangat mudah dipakai, sangat mudah dijalankan. Anggaplah drone itu sebagai sebuah traktor, jadi dia alat yang untuk kerja di sawah seperti itu. Karena kalau kita menganggap drone itu sebagai teknologi yang tinggi, bahkan untuk menyentuh, untuk ngapain aja, orang sudah mikirnya yang macam-macam, nanti kalau jatuh gimana, padahal drone itu tidak sesusah itu sebenarnya untuk dikuasai. Jadi memang kita mendesainnya supaya lebih mudah digunakan dan lebih mudah untuk dibongkar sama orang yang bisa kita katakan trainingnya seminggu bisa. Saat ini, alhamdulillah FDS menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang memperoleh TKDN atau kita sebutnya tingkat kandungan dalam negeri. Jadi produk-produk yang ada dalam negeri itu diberi nilai dari Kemenperin berapa persen yang itu mencerminkan tingkat kandungan lokal. Dan saat ini FDS menjadi manufaktur drone pertama yang punya nilai TKDN dan juga nilai TKDN kami tertinggi. Apa sih yang membuat drone ini menarik ketika kita melakukan implementasi di lahan pertanian adalah drone ini mampu menekan biaya operasional sebesar 25%. Biaya operasionalnya ini diperoleh dari tenaga kerja dan penggunaan pupuk. Nah, ketika kita menggunakan drone itu kebutuhan pupuknya jauh lebih sedikit dibandingkan konvensional. Karena apa? Karena ketika pupuk cair tadi disemprot dengan menggunakan drone itu otomatis bulirannya sangat kecil, dia langsung terserap ke dalam tanaman seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan penelitian-penelitian juga bahwa penggunaan pupuk cair itu jauh lebih efektif ketika penggunaan pupuk padat. Karena apa? Karena dia lebih mudah diserap tanaman. Dan berdasarkan demplot-demplot yang sudah kami lakukan, bahwa penggunaan pupuk cair dikombinasikan dengan drone itu mampu meningkatkan yield sebesar atau hasil pertanian sebesar 20-30% dengan mengurangi biaya operasional sebesar 25%. Untuk bisnis sewa drone sendiri itu harga di pasaran tergolong relatif masih tinggi, sekitar 300-400 ribu, dan unit kami yang paling tinggi itu rata-rata dia punya produktivitas 1,5 hektar sekali terbang atau sekitar 15 menit. Nah, kalau kita asumsikan dia itu sehari 20 hektar, berarti kalau target 200 hektar sebulan pasti tentunya mudah. Nah, dengan 200 hektar sebulan saja potensi penghasilannya dalam 1 bulan itu bisa 60 juta. Dengan dibagi biaya operasional, biaya pilot segala macam, kita bisa masih mendapatkan gross profit margin sebesar 60%. Karena ini jasa berarti potensi keuntungannya atau gross profit marginnya lebih tinggi. Teknis dari usaha penyemprotan drone sendiri ini sebenarnya di market sudah sangat membutuhkan, tapi lagi-lagi biasanya dari beberapa mitra kami itu mereka mengalami kendala SDM. Nah, untuk itu kita sudah ada intensif training sendiri untuk mitra yang mau bekerja sama. Jadi SDM akan kita latih sehingga SDM ini siap untuk intensif dia sebagai pilot persewaan. Selain itu biasanya gimana kalau misal terjadi kerusakan atau segala macam. Nah, kita bisa pastikan semua garansi itu jalan ketika ada kerusakan sistem. Nah, tapi lagi-lagi biasanya bersumber dari SDM, makanya kita lakukan intensif training. Untuk pola kerjasamanya yang dibutuhkan atau gimana pasarnya itu macam-macam. Biasanya perusahaan pupuk atau perusahaan obat-obatan itu menggandeng dari orang-orang yang punya drone ini atau pengusaha persewaan drone untuk dilakukan penyemprotan ke petani-petani mitra atau binaannya. Bisa juga dengan bekerja sama dengan Gapoktan atau pengusaha-pengusaha yang punya lahan besar. Untuk customer yang membeli produk kami disewakan, biasanya kita lakukan intensif training atau pendampingan, kemudian kita lakukan assessment bisnisnya. Biasanya dari beberapa customer kami ini mereka sudah punya segmen sendiri. Nah, jadi dari segmennya, dari analisa usaha yang mereka bawa, kita bantu untuk menganalisa. Jadi kita tidak melepaskan mereka begitu saja. Jadi kita lakukan analisa segala macamnya, kemudian kita lakukan pendampingan pilot dan pendampingan usaha. Nah, ketika nanti ada teknis di lapangan, kita juga lakukan pendampingan maintenance dan pendampingan operasional lainnya. Pada dasarnya, proses penyemprotan drone ini dapat menggunakan semua jenis cairan kimia, baik itu pupuk cair,
maupun pestisida dan obat-obat lain. Nah, tetapi kita juga memberikan rekomendasi ketika ada mitra kami yang mau, kita punya rekomendasi pupuk khusus yang kita formulasikan khusus untuk drone. Jadi memang hasil yang akan dapatkan pasti lebih bagus. Salah satunya pupuk Vertogro dari FDS. Proses servis dari drone pertanian ini simple, jadi ketika ada satu problem di lapangan, biasanya mitra kami akan menghubungi kami via phone dulu. Ketika dibutuhkan, maka kita akan lakukan assessment teknisi secara online. Jadi sebelum terbang atau apa segala macamnya, kita akan cek itu dulu secara online. Dan memang kita bekali dengan pre-flight check ya. Jadi drone ini kan karena benda terbang, dia banyak maintenance atau apa segala macam yang dibutuhkan. Jadi SOP-nya sudah lengkap semua di situ. Ketika ada kendala di lapangan atau ketika ada sesuatu yang tidak dapat diselesaikan di lapangan, silahkan menghubungi kontak kami terkait atau bisa datang ke workshop kami. Jika dibutuhkan memang benar-benar sangat urgent, biasanya kita bisa menerjunkan teknisi ke tempat terkait. Total nilai investasi yang dibutuhkan antara 80 sampai 160 juta tergantung dari unit drone-nya dan jumlah baterainya. Itu tergantung juga nanti berdasarkan dari target berapa total luas lahan yang akan disemprot. Nah, kalau kita menghitung dari sisi nilai investasi, BOP-nya berapa lama, jika dihitung dalam hektaran itu sekitar 600 sampai 800 hektar. Bagi teman-teman yang berminat menggunakan jasa kami atau berminat bekerja sama dengan kami, silakan membuka website di fulldronesolutions.com, kemudian juga bisa membuka Instagram dan sosial media kami Fulldrone Solutions, atau menghubungi kontak yang ada di sana. Harapan dari kami sendiri selaku salah satu startup teknologi di bidang pertanian adalah dapat mengajak teman-teman generasi muda untuk lebih aktif berpartisipasi mengembangkan sektor pertanian dalam negeri. Baik itu kita mau berpartisipasi di teknologi, mau di pengolahannya ataupun di penanamannya, itu sangat luas sekali. Dan saya juga berharap dapat mengubah persepsi dari teman-teman bahwa pertanian itu identik dengan ketidaksejahteraan. Dapat kita ubah menjadi petani itu kaya, petani itu muda dan kaya. Itu yang salah satu mindset yang ingin kita sampaikan bersama-sama. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Cap Capung.